Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar yang umumnya digunakan sebagai awalan dalam penulisan sebuah kata. Jadi, awalan penulisan sebuah kata itu memakai huruf kapital. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang menegaskan bagaimana aturan penulisan huruf besar yang sesuai dengan aturan. Pemakaian huruf kapital ini juga ada beberapa aturannya. Hampir sebagian besar aturan huruf kapital yang ada di dalam PUEBI. Isinya itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam EYD. Huruf besar atau kapital harus digunakan pada huruf awal nama orang, gelar keagamaan, kehormatan, maupun keturunan. Lalu di sini ada fungsi huruf kapital. Yang pertama itu menunjukkan nama orang atau julukan. Huruf kapital ini digunakan untuk menunjukkan nama orang atau julukan. Yang kedua digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. Jadi di setiap awal kalimat itu hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga menjelaskan sebuah nama etnis, bahasa, atau bangsa. Yang keempat menegaskan penulisan tahun, bulan, dan tanggal. Contoh penulisan huruf kapital yang benar. Nama orang atau julukan, contohnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali, dan lain-lain. Lalu huruf kapital bisa dipakai juga sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya ada tahun Hijriyah, Tahrik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Jadi di situ yang dimaksud dengan huruf kapital adalah contoh yang pertama julukan. Itu ada Wakil Presiden Adam Malik, di mana wakilnya itu huruf pertamanya itu adalah huruf kapital. Lalu presiden huruf pertamanya adalah huruf kapital. Adam Malik adalah nama orang, maka huruf pertamanya huruf kapital, dan Malik huruf pertamanya huruf kapital, dan seterusnya. Lalu di sini ada contoh penulisan huruf kapital yang salah. 20 September 2021. Di situ tertera bulan September, huruf S-nya tidak huruf kapital. Karena yang sebenarnya benar itu adalah Septembernya itu huruf depannya itu huruf kapital karena dia menandakan bulan. Nah, untuk selanjutnya huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Nah, untuk lebih mengetahui fungsi-fungsi huruf miring apa saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Fungsi huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, salah satu novel Eka Kurniawan yang paling terkenal adalah Lelaki Harimau. Kenapa? Karena Lelaki Harimau termasuk ke dalam judul buku. Yang kedua, kasus pencurian itu sudah diberitakan oleh koran Pikiran Rakyat. Kenapa? Karena Pikiran Rakyat termasuk ke dalam nama surat kabar. Yang ketiga, Ratna Nyoman Kuta 2015. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Huruf miring yang kedua yaitu huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Misalnya, saya sedang mencari makna dari idiom bertekuk lutut, di mana kata bertekuk lutut mengkhususkan huruf yang memiliki arti menyerah. Jadi ditulisnya miring. Selanjutnya,
Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya contoh 1. Pengantin itu sedang melakukan prosesi ninjak endok sesuai dengan adat Sunda, di mana kata ninjak endok merupakan bahasa daerah Sunda. Contoh penulisan huruf miring yang salah. Pada kalimat, artikel saya dimuat di Wikipedia. Penulisan itu salah, karena seharusnya tulisan kata Wikipedia ditulis miring. Hal ini menunjukkan bahwa nama majalah atau nama website. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan cara yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Saya akan menjelaskan contoh salah dan benarnya huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, dan lain sebagainya. Dan contohnya yang benar adalah 1.1 latar belakang, 1.2 masalah, 1.3 tujuan. Contoh seperti ini memang benar kalau dilihat dari huruf tebalnya sudah pas, tapi dalam letak dia salah total. Walaupun huruf tebal bercetak tebal, bukan berarti posisi dan hurufnya diubah begitu saja. I besar bab 1 pendahuluan. Ini adalah letak yang sangat salah. Kalian bisa lihat di bawah ini. Ramadan. Huruf yang bercetak miring adalah D dan H. Itu menandakan bahwa kata ini tidak dapat disempurnakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang dibenarkan adalah Ramadan, yang tidak memakai huruf H. Jika sudah seperti Ramadan dengan kata yang biasa, yang tidak memakai huruf H, dia boleh disebut dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ada contoh lain selain kata Ramadan, yaitu kata ora et labora. Ora et labora yang dicetak miring dan dihuruf tebalkan adalah kata et, yang berarti secara umum adalah kata dan ini adalah arti dari kata et. Kenapa et diganti kata dan? Karena pada dasarnya huruf ini tidak dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Untuk tujuan ini, maka digunakannya huruf miring.